Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aska Ibrahim dari SMAN 23 Kabupaten Tangerang. Sebelum memasuki argumentasi saya, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan tim panitia yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan argumentasi perdebatan pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk ke argumentasi saya, izinkanlah saya menyampaikan beberapa kata kunci. Yang pertama, apatis. Apatis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian acuh tidak acuh, tidak peduli. Politik. Politik memiliki pengertian pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Sikap. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Masuk kepada argumentasi saya. Sebagai tim afirmatif, saya setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Tak dapat dipungkiri, bangsa Indonesia merdeka dan menjadi bangsa yang berdaulat dikarenakan adanya perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan secara politis. Para pendiri bangsa memperjuangkan hak-hak bangsa ini sekaligus menetapkan kedaulatan bangsa ini melalui konferensi internasional yang dilakukan di Belanda, di Indonesia ataupun di negara-negara lain dengan tujuan untuk menyatukan bangsa Indonesia dan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan diakui secara internasional, baik secara de jure maupun de facto. Masuk kepada alasan saya. Ketika seseorang apatis terhadap politik, sama saja mereka mengkhianati perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa. Seperti di bidang pendidikan, Raden Ajeng Kartini telah melakukan perlawanan secara politik untuk memperjuangkan hak-hak wanita yang kala itu tidak boleh mengenyam sistem pendidikan oleh para kolonial dan menganggap bahwasannya wanita adalah makhluk yang remeh dan hina. Akan tetapi karena sistem politik, akhirnya para kolonial membolehkan wanita untuk berpendidikan. Di sini saya tegaskan bahwasannya politik mampu mengubah sistem kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bagi bangsa ini. Yang kedua, dengan adanya politik, bangsa kita menjadi bangsa yang satu dan juga berbahasa satu. Dalam Sumpah Pemuda dijelaskan bahwasannya bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang satu, menjadi bangsa yang majemuk dan berbahasa yang satu. Itu semua dikarenakan adanya perjuangan politik yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita. Selain itu, politik juga merupakan salah satu senjata yang paling ampuh untuk memajukan ekonomi Indonesia. Seperti yang kita tahu bersama, ketika Indonesia mengenal politik, pembangunan di daerah-daerah lancar, pembangunan jalan tol, pembangunan sistem transportasi lancar dikarenakan adanya sistem politik yang berkaitan dengan pembangunan. Hal itu pun menunjukkan bahwasannya politik memiliki peranan penting dalam memajukan bangsa Indonesia. Seperti contoh kasus Presiden Jokowi yang mengadakan konferensi G20 di Bali pada saat itu untuk memusyawarahkan yang namanya kemajuan bangsa Indonesia serta untuk meningkatkan pendapatan Indonesia. Hal itu pun berdampak baik bagi kehidupan Indonesia, karena dalam konferensi tersebut Indonesia berhasil bangkit dari negara yang tertinggal menuju negara yang berkembang. Lalu yang terakhir, sistem politik merupakan hal yang penting untuk pemilihan bangsa kita. Bagaimana jika suara kita digunakan untuk keperluan yang tidak penting atau untuk memilih pemimpin yang tidak benar? Indonesia akan dipegang oleh orang yang salah. Oleh karena itu, politik merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk memajukan bangsa Indonesia, baik secara ekonomi, lingkungan, bahkan secara budaya. Berapa banyak budaya Indonesia yang ingin diakuisisi oleh negara lain, akhirnya tidak jadi karena kebijakan politik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya sangat kontra terhadap orang yang apatis terhadap politik. Karena mau bagaimanapun, politik mampu mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah saya jabarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.